Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelina Pangestu dengan NIM 21019026, Program Studi Sastra Inggris Non-Kependidikan. Akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas pengantar psikologi, yaitu role play teknik presentasi. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kita masuk ke materi yaitu teknik presentasi. Sebelumnya, kita mesti tahu apa itu teknik dari presentasi. Presentasi merupakan metode komunikasi yang dapat dilakukan dengan menyesuaikan berbagai situasi berbicara dengan kelompok, pertemuan, pengarah tim, dan lain-lain. Dalam sebuah presentasi melibatkan diskusi dengan orang lain untuk menjelaskan sebuah isu atau materi. Presentasi biasanya melibatkan beberapa alat bantu visual atau visual aids yang digunakan untuk membuat presentasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Beberapa visual aids yang digunakan dalam presentasi adalah PowerPoint, papan tulis, flip chart, alat peraga, dan lain-lain. Presentasi untuk mahasiswa merupakan hal yang lumrah dilakukan, namun belum semua mahasiswa yang mampu memberikan presentasi dengan baik dan benar. Beberapa permasalahan mahasiswa dalam memberikan presentasi, yang pertama, rasa gugup dan cemas akan presentasi. Yang kedua, mengabaikan materi yang tidak dipresentasikan. Yang ketiga, tidak memahami materi presentasinya. Yang keempat, sulit menentukan materi yang penting. Yang kelima, rasa gugup menggunakan teknologi di depan umum. Permasalahan di atas dapat dihindari dengan persiapan yang lebih matang, sehingga dapat memudahkan mahasiswa dalam melakukan presentasi. Selain permasalahan yang dimiliki mahasiswa, terdapat juga beberapa keuntungan seperti menjadi berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan baru dan perspektif dari sebuah topik. Yang ketiga, membantu dalam melatih mengurangi rasa cemas. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri berbicara di depan umum. Yang kedua, presentasi yang efektif. Presentasi dapat dikatakan efektif ketika tujuan dari presentasi tersebut dapat dicapai dan dapat memberikan beberapa manfaat dan pembelajaran terhadap orang yang terlibat, baik itu presenter, audiens, atau tutornya. Sebuah presentasi hendaknya dilakukan semenarik mungkin sehingga dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran. Seseorang dapat lebih mudah mengingat materi yang disampaikan oleh temannya dibandingkan dari dosen. Selain itu, juga materi presentasi juga lebih mudah dipahami jika materi tersebut disampaikan sendiri dibandingkan oleh orang lain. Ada beberapa karakteristik presentasi yang efektif. Yang pertama, membuat perencanaan yang baik. Proses perencanaan dan persiapan presentasi ini biasanya melibatkan berbagai riset dan pemilihan materi yang sesuai dengan yang akan disampaikan. Hal ini dapat dilakukan dalam proses yang pertama, melakukan pencarian sumber artikel baik secara online maupun offline. Yang kedua, menggunakan informasi dari perpustakaan untuk mereview sumber yang relevan. Yang ketiga, berdiskusi dengan pengajar atau staf akademik lainnya untuk mengembangkan pengetahuan. Yang keempat, melakukan wawancara ahli jika itu diperlukan. Adapun yang kedua yaitu time management yang baik.
Manajemen waktu merupakan hal yang penting dilakukan untuk menyiapkan dan menyampaikan presentasi yang baik. Manajemen waktu yang baik ini dapat mempengaruhi dua hal, yaitu pada tahapan perencanaan dan peristiwaan dan alokasi waktu untuk presentasi. Beberapa situasi, seseorang dapat memiliki waktu persiapan cukup, panjang, dan sebaliknya, sehingga mengatur waktu dapat mempersiapkan semuanya dengan baik sangatlah diperlukan. Beberapa hal yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah menuliskan hal-hal yang perlu disiapkan dan dilakukan sebelum waktu presentasi. Yang kedua, menyusun hal-hal tersebut sesuai dengan prioritas. Yang ketiga, menyesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia. Yang keempat, melakukan pengecekan secara berkala. Yang kelima, menyusun kembali waktu untuk memastikan semua sudah dikerjakan dengan baik. Tahapan selanjutnya adalah alokasi waktu untuk presentasi. Pada umumnya, presentasi berlangsung dalam waktu yang cukup singkat. Penyampaian presentasi biasanya dilakukan dengan kecepatan yang wajar dan tidak terlalu banyak konten yang dapat membuat audiens merasa diabaikan dan kebingungan. Yang ketiga, memiliki materi yang relevan dan menarik. Seorang presenter sebaiknya menentukan materi mana yang relevan dengan topik presentasi yang akan disampaikan, sehingga dapat memutuskan materi mana yang akan dipakai dan materi mana yang tidak. Selain itu, seorang presenter juga dapat menggunakan contoh di dalam presentasinya dan mampu menyesuaikan penempatan di dalam struktur kontennya. Hal ini dapat membantu lebih menyenangkan dan berkesan. Yang keempat, memiliki struktur presentasi yang jelas. Selain pemahaman materi, sebuah presentasi juga sebaiknya memiliki struktur yang jelas, sehingga audiens akan dapat dengan mudah mengikuti alurnya. Yang kelima, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Seorang presenter yang memiliki konten materi yang baik tidak selalu dapat menyampaikan presentasi yang efektif jika tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Adapun yang materi yang ketiga, yaitu bentar. 3 area. Oke. Adapun 3 area komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Suara yang jelas, penggunaan intonasi, dan menjelaskan hal-hal yang mungkin dirasa kompleks. Yang kedua, ada komunikasi visual. Penggunaan gambar yang sesuai dengan materi dapat meningkatkan pemahaman, mengurangi penggunaan waktu dalam menjelaskan sesuatu, menarik perhatian, dan memberikan impact yang signifikan. Yang ketiga, ada komunikasi nonverbal. Menggunakan bahasa tubuh yang sesuai, menentukan kapan waktunya untuk duduk atau berdiri, berkeliling untuk mencairkan suasana, dan lain-lain. Materi ketiga yaitu persiapan sebelum presentasi. Presentasi yang baik itu adalah presentasi yang dilakukan dengan persiapan dan perencanaan yang matang. Adapun beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk presentasi yaitu pertama, membaca dan memahami topik materi apa yang akan dipresentasikan. Yang kedua, menuliskan list tugas atau mind map. Menulis daftar apa saja yang perlu dipersiapkan dalam presentasi ini. Seperti mencari materi yang berhubungan dengan topik yang diberikan, membaca dan mengembangkan isi dari materi tersebut, membuat gambaran visual dari materi, seperti PowerPoint, poster, dan lain-lain, mereview dan melatih. Yang ketiga, membuat timetable, menentukan beberapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan persiapan untuk presentasi tersebut. Yang keempat, melakukan riset untuk lebih memahami materi. Yang kelima, menentukan isi materi yang relevan dan dengan topik. Yang keenam, mencari contoh yang relevan dengan materi yang akan disampaikan. Yang ketujuh, mengidentifikasi audiens dari presentasi tersebut sehingga presenter dapat menyesuaikan gaya presentasinya. Yang kedelapan, membuat konten, gambar visual, dan dokumentasi. Dan yang kesembilan, melakukan latihan presentasi.
Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam presentasi, yang pertama, memberikan positive reinforcement, yaitu memberikan penguatan positif. Pada saat akan melakukan presentasi, katakan pada diri sendiri bahwa aku bisa melakukannya dengan baik. Aku mampu untuk melakukannya. Dan kata-kata positif lainnya yang akan meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Pada saat melakukan presentasi, hindari bergerak berlebihan atau sama sekali tidak bergerak. Hal ini dapat membuat audiens merasa bosan dan tidak tertarik dengan materi yang disampaikan oleh presenter. Sebaiknya, lakukanlah gerakan-gerakan yang sesuai dengan informasi yang disampaikan, seperti ketika presenter mengajak audiens untuk berpartisipasi, hendaklah presenter menggerakkan tangannya ke arah audiens sehingga audiens merasa dilibatkan. Hindari duduk yang terlalu lama, bertopang dagu, dan melipat tangan di dada. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Dalam presentasi, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, sebaiknya presenter juga memilih kata-kata agar dapat dipahami oleh audiens. Yang kelima, perhatikan suara. Perhatikan volume suara, intonasi, kecepatan, waktu untuk jeda, variasi vokal, pengucapan, dan artikulasi pada saat melakukan presentasi. Yang kelima, libatkan audiens. Maksudnya, agar presentasi menjadi lebih interaktif dan menarik perhatian, presenter sebaiknya juga melibatkan audiens, misalnya dengan menyapa audiens terlebih dahulu, melemparkan pertanyaan, dan lain-lain. Selanjutnya, visual aids, yaitu menggunakan alat peraga untuk membantu. Dan yang terakhir, perhatikan penampilan. Pada saat akan presentasi, presenter akan menjadi pusat perhatian. Oleh sebab itu, presenter juga perlu mempersiapkan penampilannya sebaik mungkin. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemilihan outfit yang sesuai dengan tujuan presentasi. Gunakanlah baju yang bersih dan rapi, karena ini akan menjadi kesan pertama dari audiens Anda. Kemudian perhatikan juga postur tubuh. Buatlah tubuh Anda dapat mengekspresikan rasa percaya diri, antusiasme, keyakinan, kesungguhan, dan ketulusan dalam menyampaikan materi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.